Ayu. Baik, adik ya, kita mulai saja ya acara tatap muka ya hari ini, daring ya adik ya. Ini ada dua kelas yang akan presentasi adik ya. Kelas apa? A dan C ya. Iya, Prof. Kelas AC. Kelas A dan kelas C. Nah, kemudian kelas A dan kelas C. Kelas A ada 5 kelompok ya, Dek ya. Kelas C 5 kelompok. Berarti yang sekarang ini ada 10 paper ya, 10 paper CBL yang masuk, Adik ya. 10 paper CBL yang masuk. Nah, kemudian di waktu yang tersedia ya, selama 1 jam 40 menit ini kita tidak bisa ngangkat semua paper deh ya, tidak bisa presentasi dan mendiskusikan paper itu ya. Nah, dari 10 paper ini ya, dari 10 paper ini ya, yang A 1 sampai 5, C 1 sampai 5 ya. Nanti mohon dibacakan saja ya, dibacakan saja judul-judul papernya ya. Kelas A dibacakan 5 judul paper yang akan mau dipresentasikan. Kemudian kelas C dibacakan dulu 5 judul paper secara bergantian adik ya. Nah, nanti dengan ketersediaan waktu ya, Pak Bebas akan dari 10 ini akan memilih 3 paper ya untuk dipresentasikan secara utuh dan didiskusikan ya. Nah, biasanya dengan 1 jam 40 menit ini 3 paper ya, nunut biasanya Pak. Baik adik ya. Untuk itu dek ya, mulai dari kelas A dek ya. Kelas A paper 1, 2, 3, 4, 5 mohon dibacakan saja judulnya. Kemudian disambung dengan kelas C ya. C 1, C 1, 2, 3, 4, 5 juga dibacakan judulnya. Nanti Pak Bebas akan ke dari 10 ini akan Bapak Bebas pilih 3 paper yang akan dipresentasikan secara utuh. Silakan adik kelas A dulu dah ya. Halo, halo adik kelas A. Izin, Prof. Siapa nih? Maaf, Nyaman? izin, Prof. Maaf untuk dari kelompok A1 itu judul papernya infeksi, Ya, nggih, maaf, ya. infeksi Actinobacillum Swiss yang berhubungan dengan pembentukan piogranuloma, epididymitis, dan azoospermia pada babi jantan. Diulang lagi deh, infeksi Infeksi Actinobacillum Swiss yang berhubungan dengan apa pembentukan. nih? Actinobacillosis. Oh, nggih. Atau saya ketik nggih, Prof, maaf. Nggak usah baca aja yang jelas, vokalnya kurang jelas adik. Actino, Actinobaculum, CULUM, ya Swiss ya, nggih, yang berhubungan dengan Swiss dengan pembentukan piogranuloma, epididymitis, dan azoospermia pada babi jantan. epididymitis ya, pada babi ya. Oke. Nggih, terima kasih, Prof. A2, Izin Prof, kelompok A2 itu mengenai infertilitas pada kuda jantan Seminoma stallion.
Infertilitas kuda ya. Akibat Seminoma stallion. feminoma. Tumor ya. Gih, Oke, dokter. Ini, Prof. infeksi kuda jantan. Yang tiga deh. Izin menjawab dokter untuk A3 itu terkait infertilitas pada sapi akibat parapimosis dok. Infertilitas sapi. Parapimosis. Iya dok. Prof, maaf. Yang empat. Izin Prof, kami dari kelompok 4, judulnya azoospermia akibat ejakulasi retrograde pada anjing pak, dok. Oke, Prof. Azospermia. Nggih, Prof. Azospermia akibat Akibat ejakulasi retrograde pada anjing pak, Prof. retro Retrograde, Prof. retrograde. Lima. Izin Prof, untuk kelas A ada 4 kelompok, Gih. Oh, empat kelompok aja. Oh iya, enggak ada lima ya. Oke. Ke C deh, C1. Izin Prof, untuk C1 judulnya infertilitas panestrus. Infertilitas anestrus. Pada apa deh? Izin Prof, eh, infertilitas pada kambing akibat undernutrition. Putus ada siapa? Tiar ya, Tiarwati ya. Putus-putus suaranya Tiarwati. Izin membantu, Prof. Ya, lanjut deh. Judulnya infertilitas pada kambing akibat undernutrisi. Anjing, kambing. Kambing, Prof. Oh, undernutrisi. Oke. Kambing. Undernutrisi. Infertilitas kambing akibat undernutrisi. Ya. C2. Izin Prof, untuk C2 judulnya Ya, infertilitas pada sapi jantan akibat pseudokista. 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 Lanjut C3. Izin Prof untuk C3 judulnya Impact of Heat Stress on Reproductive Performance of Sheep. Ulang lagi adek. Infertilitas disebabkan karena Infertilitas karena heat stress pada ya domba. heat stress ya, heat stress pada domba. Domba. Infertilitas akibat heat stress pada domba. Yang empat, Izin Prof untuk C4 itu epididymitis dan azoospermia pada babi jantan akibat infeksi Actinobacillum Swiss. epididymitis dan Dan azoospermia pada babi jantan. azospermia pada babi ya. Nggih, Prof. C, ada C5. Enggak. C-nya dibagi 4 grup aja. Mohon maaf dok, ada C5. Oh, ada C5 ya. Lanjut ada. Testis torsion in a non-neoplastic cryptocyte testis of a cat. Testis torsio. Torsio testis dok. Torsio testis pada kucing. Ya, non-neoplastic. Nobioplastik. Torsio Testis. testis pada kucing. Akibat neoplastik ya.
Oke ya. Iya, A1 infeksi berarti no. Epididimitis infeksi kuda jantan, infeksi sapi, parapimosis, azoospermia akibat yang 4 deh ya, 4 azoospermia akibat retro itu ke atas ya. C1 infertilitas kambing akibat undernutrisi. Sapi, fastas pada domba. Ya, eh ini setelah Bapak bebas baca ya, bebas yang pengen yang agak menarik-menarik sedikit ya. Yang A4 tadi ya, presentasi tadi ya, asospermia ya, akibat retro. Ya, 4 ya, dia Baik, Prof. 4. Ya, kemudian C3 ya, infektivitas akibat heart stress ya. Bagaimana pengaruh stres panas terhadap domba. Kemudian yang 5 ya, torsio testis ya. Testis terpuntir pada kucing akibat tumor testis. Mohon Ya, maaf menyela itu yang non neoplastik. neoplastik toh? Non Ya. non neoplastik. Non neoplastik. Ya. Non neoplastik. Tarsio uteri akibat. Iya deh, ya. Ya itu deh ya, 3 paper ya. Nah, nanti setelah paper dipresentasikan, ya mohon grup itu ya untuk menghandle jalannya diskus deh ya, diskusinya kan, ya. Nah, setelah itu kita diskusi, ada tanggapan barangkali dari Pak Bebas ya. Nah, setelah itu lanjut ke C3 dan C4. Silakan deh dipakai waktunya ya, 4 deh ya. Baik, Prof. Kami dari kelompok A4 izin to share screen, Prof. Ya. Oke, silakan Gung. Baik, selamat sore kepada teman-teman semua dan Prof. Bebas sebagai Selamat sore. dosen pengampu mata kuliah pada hari ini. Kami dari kelompok A4 mengangkat kasus azoospermia akibat ejakulasi retrograde pada anjing pak. Bisa di next slide. Mohon maaf, Prof. Sepertinya ada kendala jaringan di teman saya. Oke, Oke. ya, sudah. Ya. Adapun anggota dari kelompok A4 yaitu Gabriel Chelsea Putri Winata dengan NIM akhir 172, Ika Dek Romi Andika dengan NIM akhir 178, Nima Ade Anggi Yasna dengan NIM akhir 185, adapun saya sendiri Ibu Singur Ragunara dan Mahardika dengan NIM akhir 190, Gede Ariana Antara dengan NIM akhir 193, dan Clef Frinho Karol Gorinho dengan NIM 196. Bisa tolong di next slide. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sinyalmen dan anamnesa, di mana sinyalmennya pada kasus ini yaitu anjing dengan spesies anjing dengan ras pak dengan jenis kelamin jantan berumur 5 tahun dengan status reproduksi pejantan atau intact male yang tidak dikastrasi.
Adapun anamnesa dari kasus yang kami ambil yaitu seekor anjing dengan ras pak jantan berumur 5 tahun dibawa ke Madras Veterinary College Teaching Hospital dengan keluhan utama tidak mampu menghasilkan keturunan, meskipun telah beberapa kali dikawinkan dengan betina yang berbeda. Menurut pemilik hewan, anjing tetap menunjukkan perilaku kawin normal, termasuk ereksi dan gerakan thrusting yang baik selama kopulasi, namun tidak pernah terjadi kebuntingan pasangan kawinnya. Pemilik menyatakan tidak ada riwayat penyakit sistemik sebelumnya, tidak ada trauma pada area reproduksi maupun penggunaan obat-obatan tertentu. Berdasarkan riwayat tersebut, dicurigai adanya gangguan pada proses ejakulasi dan fertilitas pejantan. Tolong di next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya merupakan cara mendiagnosis dari kasus ini. Diagnosis pada kasus ini dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, suhu tubuh, heart rate, respiratory rate, dan CRT. Semuanya berada dalam batas normal. Setelah melakukan pemeriksaan umum, selanjutnya koleksi semen dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval 1 minggu menggunakan metode digital manipulation. Pada setiap percobaan, anjing menunjukkan respon ereksi dan pelvic thrusting yang baik, namun volume ejakulat yang berhasil dikumpulkan sangatlah sedikit, yaitu kurang dari 0,2 hingga 0,3 ml, yang dikategorikan sebagai oligospermia. Temuan ini menimbulkan kecurigaan kuat ke arah retrograde ejaculation. Kecurigaan diperkuat dengan temuan sperma pada urin yang diambil langsung dari periskariania menggunakan metode kateterisasi. Dapat dilihat pada sebelah kanan. Berikut adalah hasil dari kateterisasi urin, di mana terlihat ada sperma pada urin yang diambil langsung dari periskariania. Dapat di next slide. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, sepertinya dari rekan saya mengalami gangguan sinyal. Mungkin saya bacakan. Eh, selanjutnya merupakan hasil dari pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan genitalia menunjukkan kedua testis berada pada posisi yang normal dengan ukuran dan konsentrasi yang baik. Pemeriksaan hematologi dan biokimia darah tidak menunjukkan adanya kelainan. Dilakukan pemeriksaan urin sebelum dan sesudah ejakulasi menggunakan kateterisasi yang kemih dan didapat hasil seperti sebelumnya. Urin sebelum ejakulasi normal dan tidak ditemukan spermatozoa, sedangkan urin setelah ejakulasi tampak keruh dan mengandung banyak spermatozoa. Hasil tersebut mengonfirmasi terjadinya retrograde ejaculation, yaitu semen masuk kembali ke dalam kantung kemih saat ejakulasi. 6. Setelah terapi menggunakan peliprolamin selama 7 hari, pemeriksaan ulang menunjukkan kualitas semen kembali normal atau nomospermik. Next slide. Yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Kita lanjutkan ke faktor penyebab, yang itu dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, gangguan persarapan dan difusi sistem saraf simpatis. Yang kedua, ada proses peradangan. Yang ketiga, ada kelainan anatomi atau struktur kandung kemih. Yang pertama itu difusi neurologis pada jalur yang mengatur ejakulasi merupakan penyebab utama terjadinya aliran balik semen. Faktor-faktor spesifiknya seperti malfungsi interversi simpatis, yaitu adanya kerusakan atau gangguan fungsi pada persarapan simpatis yang menuju ke leher kandung kemih. Yang kedua itu kondisi endopatik, yaitu kegagalan fungsi koordinasi saraf simpatis atau kegagalan penutupan sphincter yang terjadi secara spontan. Yang ketiga itu trauma fisik, yaitu kerusakan mekanis atau cedera fisik pada sistem saraf atau struktur otot.
Yang kedua itu proses peradangan, yaitu inflamasi lokal, yaitu adanya reaksi peradangan atau infeksi pada jaringan di sekitar leher kandung kemih atau uretra posterior. Proses inflamasi ini dapat mengganggu transmisi neurotransmitter pada serabut saraf lokal atau melemahnya respon kontralitas otot sprinkler secara temporer maupun permanen. Yang terakhir yaitu kelainan anatomi, yaitu selain faktor neurogenik, ketidakmampuan mekanis dari katup leher kandung kemih untuk menutup secara rapat dapat disebabkan oleh perubahan fisik pada organ itu sendiri, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu abnormalitas kongenital, yaitu kelebihan perkembangan anatomis leher kandung kemih yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, abnormalitas didapat atau dalam kurung acquired modification, yaitu perubahan struktur pada leher kandung kemih. Yang terakhir yaitu efek senentes atau penuaan, penurunan elastisitas tonus otot, serta degradasi fungsi jaringan sphincter kandung kemih. Bisa next slide. Baik, yang berikutnya adalah terapi yang dimana penanganan dilakukan dengan pemberian penipropanolamine atau PPA secara oral selama 7 hari dengan dosis 4-8 mg per kilogram berat badan. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kontraksi sfinkter kantung kemih sehingga aliran semen dapat kembali normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan, retrograde ejaculation dapat menjadi penyebab azoospermia atau oligospermia pada anjing meskipun kondisi fisik dan hasil laboratorium umum tampak sepenuhnya normal. Diagnosis memerlukan kateterisasi kandung kemih pasca ejakulasi. Pada kasus ini ditemukan spermatozoa dalam jumlah tinggi di urin yang secara definitif mengkonfirmasi aliran balik semen ke kandung kemih. Kondisi ini terjadi akibat kegagalan penutupan sphincter internal kandung kemih saat emisi seminal, sehingga semen mengalir ke kandung kemih alih-alih keluar melalui uretra. Penyebabnya dapat bersifat kongenital, traumatik, inflamatif, maupun idiopatik, seperti pada kasus ini. Penanganan dengan penilpropanolamine 4-8 mg per kilogram per oral sekali sehari selama 7 hari terbukti efektif memulihkan ejakulasi antegrade. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa untuk raise hand dan memberikan pertanyaannya, dan apabila ada masukan dari Prof. Bebas, bisa langsung disampaikan, Prof. Terima kasih. Silakan adik. Ya, adik-adik di kelas A, yang di kelas C bisa mendiskusikan kan kenapa retrograde ini ya kok bisa begitu gitu loh, kok bisa semennya masuk ke kantung kencing dia gitu loh, kan aneh, maksudnya keluar dia ya kok masuk ke sana dia gitu loh, itu menyebabkan sperm kualitasnya kurang baik ya, menjadi asospermia dia yang nggak ada sperma, atau oligospermi ya, spermanya sedikit ya diejakulasikan. Baik, mungkin Nah, dari Dek. teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung di raise hand atau diketik pertanyaannya di kolom chat.
Gung, kalau boleh bebas nanya ya Gung ya. Kalau seandainya kasus retrograde ini ya, apa bisa mungkin terjadi pada sapi Gung? Eh, Baik, Prof. Saya tampung dulu sambil diskusi bersama kelompok, Prof. Izin menjawab, Prof. Mungkin bisa pada sapi, Prof. Kalau retrograde ejaculation, karena Sapi bisa ya. eh, kondisi itu terjadi karena sperma yang diproduksi tidak keluar melalui penis, melainkan mengalir ke dalam kandung kemih akibat kegagalan fungsi otot, Prof. Tapi untuk kasus pada sapi jarang ini dilaporkan. Nggak mungkin ada ya kasus retrograde itu sebenarnya kan penyebabnya itu kebanyakan disebabkan karena cenderung anatomi disebabkan karena uretranya buka terus dia deh ya ya uretra itu kan saluran reproduksi kan ketika di ampula deferens gitu kan ada uretra itu kan sana kan saluran kencing dan saluran reproduksi kan bersatu di sana ya toh saluran untuk mengeluarkan sperma dan saluran kencing itu namanya di daerah itu namanya uretra kan. Nah, ketika ada kelemahan yang semestinya itu secara normal nutup dia. Ketika ejakulasi yang mestinya nutup dia uretranya karena refleks ejakulasinya karena mengalirkan semen dia. Nah, akibat kelainan ya maskelnya seratomi dan inervasi sarafnya yang semestinya nutup nganga dia terus bolongannya tuh nggak nutup bolongan uretranya ya. Nah, dampaknya apa? Nah, ketika anjing, ketika babi ya, kamu harus belajar nih kan tipe-tipe ejakulasi ya. Pernah melihat melihat ejakulasi sapi? Gimana proses keluarnya sperma pada sapi? Pada saat puncak itu gimana ngeluarkan spermanya? Kan satu tembakan tuh, Yung. Ya, begitu puncak nembak terus diar. Nah, satu tembakan tuh ya puncak ejakulasi nembak dia truk-truk gitu kan. Nah, tetapi pada sapi ya pada hewan anjing ataupun pada babi ya itu enggak begitu dia proses ejakulasinya. Ya, anjing itu ejakulasinya pelan ya, cerut, cerut. Makanya ketika anjing kawin itu kamu kan menggentetan itu kan. Nah, selama dia menggentetan nempel itu melekat itu melekatnya disebabkan kan bubus bubus glandis anjing itu ada namanya bagian pangkal dari penis itu namanya bubus glandis. Nah, ketika terjadi ejakulasi dini vaskularisasinya penuh. Nah, maka bulbus ya pada pangkal dari penis itu ada sel-sel gabus namanya. Ketika tersirkulasi kembung sel-sel gabus itu. Nah, akan mau mau puncak sirkulasinya baru terjadi ejakulasi. Ya, nah, ejakulasinya persis kayak ejakulasinya kamu, Gung. Sekali nembak diar. Nah, anjing enggak. Anjing keluar sedikit-sedikit ya keluar perut 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 gitu.
Nah, ketika keluar mengalir sedikit itu ternyata nanti akan melewati uretra dia tuh semennya. Nah, sehingga uretranya ternyata membuka dia. Nah, melelehnya bukan ke saluran reproduksi betinanya, malah justru masuk ke uretra, ke kantong kencing dia masuk gitu. Karena terbuka terus dia. Ya, semestinya nutup dia gitu. Ya, nah Gitu. yang paling parah lagi kasus retrograde ini nanti malah justru bisa sebaliknya. Sambil ejakulasi, sambil mengeluarkan ejakulasi, bisa-bisa kencingnya keluar juga ke saluran reproduksi betina kan, meleleh juga di sana. Seandainya kantung kencingnya penuh, dia ejakulasi bisa meleleh dia. Ya, nah kalau normal, normal nutupnya uretra karena uh, anatominya baik, inervasi sarafnya baik, ketika ejakulasi nutup dia. Itu. Nah sekarang seandainya ada retrograde pada pada hewan-hewan yang ejakulasinya sekali tembak, ya sekali tembak langsung mancur, tekanannya tinggi, nah, mungkin mungkin tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan ya hewan-hewan yang mempunyai tipe ejakulasi itu seperti mengalir gitu loh. Babi gitu. Babi itu melakukan ejakulasi itu sampai 5 menit ya. Ya, anjing juga, anjing bermenit-menit juga, ya. Makanya lama dia. Kalau anjing tuh kentetan gitu kan, nempel anjing itu bisa lama dia nempel anjingnya, ya. Selama nempel anjingnya bulbus glandisnya itu besar, itu terus mengeluarkan ejakulasi itu terus ngalir spermanya. Nah, ketika spermanya ngalir itu, ya, itu kan dari epididymis, ampulla pastiferen kan gitu keluarnya tuh. Nah, ketika ampulla pastiferen mulai ke uretra dia, ya ada percabangan. Nah karena uretranya nganga terus dia kantung kencingnya, nah sehingga tidak ke saluran reproduksi betinanya, dia malah justru masuk ke lubang karena kan uretra itu kan di bawah apa namanya kantung kencing itu uretra tuh, ya di uretra itu kan satu saluran dia membuka terus ke sana, nah dia nyemplung kan kayak lubang, dia ke sana nyemplung gininya semennya gitu. Nah, yang ejakulasi kayak tembakan itu ya karena begitu dia puncak puncak sirkulasi, nembak dia itu terlempar keras, mempunyai tekanan dia gininya, lemparan semennya itu gitu loh. Ya walaupun ada retrograde, ya akan semennya akan cerat dia terlempar gitu. Nah, tidak begitu berpengaruh. Nah, sehingga tidak pernah ada laporan pada kasus-kasus ruminansia gitu kan, tidak pernah ada laporan karena ditembakkan dia, ya itu otot paha kontraksi, mengalami kontraksi tetanik ketika puncak 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 apa namanya akan mau ejakulasi, ya itu intinya ya. Nah, ini cenderung ya kasus-kasus retrograde ini terjadi pada hewan-hewan yang mempunyai ejakulasi yang lama. Apa aja yang punya ejakulasi lama? Ya, itu dah ya bangsa-bangsa kucing, babi itu lama-lama kok ya, tidak ditembakkan dan semennya ngalir ya. Itu. Baik, Prof. Terima kasih untuk masukannya. Mohon maaf kalau salah tadi, Prof. Ini teman yang lainnya gimana nih? Ini namanya diskusi deh. Diskusi itu ya didiskusikan. Ade, nanti kan sistem penilaian itu, papermu dinilai, PowerPoint-nya dinilai, nah kemudian ada salah satu lagi, ada keaktifan di sana deh. Dosennya itu nyentang-nyentang keaktifan ini, dicentang-centang gitu. Itu biasanya masuk UASE, mana yang aktif, dicentang, dicentang, dicentang. Baik ya, kalau tidak ada yang tanya, saya harus lanjutkan. Ya. Lanjut deh, ditutup. Terima kasih banyak ya grup A4 ya. Kemudian diganti dengan grup C3D ya. Cat stress pada domba ya. Baik, terima kasih, Prof. Baik, mungkin izin untuk dari C3 menampilkan PPT-nya. Sehingga gedelin dikit volume gininya nggih, kecil sekali suaranya ya. Baik, apakah sudah terdengar jelas, Dok? Nah, sudah ada udah. Kepada yang bertugas, saya persilahkan.
Baik, sebelumnya selamat sore kepada Prof. Bebas dan teman-teman Sore. semuanya. Kami dari kelompok C3 akan menjelaskan mengenai infertilitas pada domba akibat heat stress. Boleh di next slide. Adapun anggota kelompok dari C3 yaitu ada saya sendiri, Singgah Dianto dengan NIMACER 057, ada Karidita Mahayani dengan NIMACER 061, Dewi Titis Angganingrum dengan NIMACER 093, dan Niputu Chandra Krishna Dewi dengan NIMACER 145. Slide. Baik, kemudian untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai infertilitas pada domba yang ada pada kasus ini, terlebih dahulu kita perlu memahami bahwa infertilitas itu merupakan gangguan reproduksi yang dapat menurunkan efisiensi reproduksi dan produktivitas dari ternak. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya angka kebuntingan, kelahiran, serta performa produksi ternak, terutama di sini dibahas pada domba. Infertilitas sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu fungsi dari reproduksi normal. Salah satu faktor yang banyak menjadi perhatian adalah pengaruh lingkungan terhadap performa reproduksi ternak, terutama pada kondisi suhu lingkungan yang tinggi atau heat stress. Oleh karena itu, pemahaman mengenai infertilitas pada domba ini menjadi penting untuk mendukung keberhasilan manajemen reproduksi dan juga meningkatkan produktivitas pada peternakan. Next slide. Selanjutnya, pada bagian etiologi. Infertilitas pada domba itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu dapat meliputi kelainan genetik, gangguan hormonal, kelainan organ reproduksi, dan juga penyakit infeksi. Sedangkan faktor eksternal itu dapat meliputi nutrisi, manajemen pemeliharaan, serta bagaimana kondisi lingkungan. Pada studi kasus yang dibahas dalam jurnal ini, penyebab utama dari infertilitas itu adalah heat stress akibat paparan suhu lingkungan yang tinggi, yaitu mencapai lebih dari atau sama dengan 32 derajat Celcius. Kondisi tersebut itu menyebabkan tubuh domba mengalami kesulitan dalam mempertahankan suhu fisiologis normal, sehingga itu bisa mengganggu fungsi dari reproduksi domba tersebut. Suhu lingkungan yang tinggi ini dapat mengganggu siklus estrus dan menurunkan kualitas oosit dan semen, yang dapat menghambat fertilisasi serta meningkatkan kematian embrio pada usia dini. Akibatnya, angka kebuntingan dan produktivitas reproduksi pada selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana patogenesis dari heat stress yang menyebabkan infertilitas pada domba. Jadi heat stress pada domba itu terjadi ketika suhu lingkungan mencapai atau melebihi 32 derajat Celcius. Nah, kondisi ini itu menyebabkan gangguan hemostasis dan perubahan fisiologis pada sistem reproduksi. Heat stress juga menurunkan hormon LH dan estradiol sehingga pertumbuhan serta maturisasi folikel ovari itu dapat terganggu. Kemudian, selain itu juga terjadi peningkatan ROS atau reaktif oksigen spesies, yang dimana dapat menyebabkan kerusakan oosit dan embrio seperti vakuolisasi sitoplasma, kerusakan zona pellucida, dan gangguan maturasi nukleus. Nah, kemudian pada induk bunting, distres itu juga menghambat perkembangan plasenta dan menurunkan aliran darah uteroplasenta sehingga suplai oksigen serta nutrisi ke fetus berkurang. Yang di mana akibatnya pertumbuhan fetus terhambat dan bobot lahir menjadi rendah. Kemudian untuk pada jantan sendiri, peningkatan suhu testis itu dapat menyebabkan gangguan spermatogenesis dan menurunkan kualitas sperma. Bagian slide. Adapun sinyalemen dari kasus ini yaitu hewan kasus merupakan domba atau Ovis aries yang dimana rentan mengalami heat stress terutama pada suhu lingkungan di atas 32 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan anamnesa, hewan memiliki riwayat terpapar suhu lingkungan tinggi
terutama pada periode estrus, perkawinan, maupun kebuntingan. Hewan juga mengalami penurunan konsumsi pakan, aktivitas menurun, serta lebih sering mencari tempat teduh saat suhu lingkungan meningkat. Boleh next slide. Baik, izin masuk. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Bisa di next slide. Baik, pada pemeriksaan penunjang diperlukan beberapa pemeriksaan untuk meneguhkan diagnosis dan mengetahui gangguan reproduksi yang terjadi. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu adalah pemeriksaan hormon reproduksi yang digunakan untuk mengukur kadar LH, estradiol, dan progesteron untuk mengevaluasi gangguan hormonal akibat heat stress. Kemudian dilakukan evaluasi siklus estrus untuk menilai gangguan durasi dan intensitas estrus yang mempengaruhi fertilitas. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan kualitas oosit untuk mengevaluasi abnormalitas oosit seperti vakuolisasi sitoplasma dan gangguan maturasi oosit. Kemudian dilakukan pemeriksaan fertilisasi dan embryonic loss yang dilakukan untuk melakukan evaluasi angka kebuntingan dan kematian embrio dini. Kemudian dilakukan juga analisis semen untuk menilai motilitas, morfologi, konsentrasi, dan abnormalitas spermatozoa pada domba jantan. Kemudian pemeriksaan suhu testikular untuk mengevaluasi gangguan termoregulasi testis akibat heat stress. Bisa di next slide. Selanjutnya pada kasus ini diagnosis yang ditegakkan adalah infertilitas reproduktif akibat penurunan kualitas semen serta gangguan sperma kemudian prognosis pada kasus ini itu bergantung pada tingkat keparahan dan lama paparan panasnya. Nah, pada kasus ringan dengan penanganan cepat, prognosisnya itu dapat berupa bersifat dubius hingga fausta, karena fungsi reproduksinya masih dapat pulih. Namun, pada paparan panas yang berat dan berkepanjangan, prognosisnya itu dapat menjadi infausta karena dapat menyebabkan kerusakan reproduksi yang lebih berat, seperti kematian embrio dini dan gangguan spermatogenesis. Nah, prognosis ini dapat memburuk bila heat stress ini terjadi pada periode kritis reproduksi, kemudian terjadi kerusakan spermatogenesis, dan terjadi kematian embrio dini. Untuk fertilitas sendiri dapat pulih setelah kondisi lingkungan dari domba ini membaik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penanganan. Penanganan untuk mengurangi dampak stres panas pada reproduksi domba mencakup beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama bisa melakukan sharing atau pencukuran bulu. Melakukan pencukuran pada domba betina terbukti dapat menurunkan dampak negatif stres panas selama periode sekitar masa subur atau periestrus, sehingga membantu meningkatkan angka kehamilan dan mengurangi risiko kegagalan embrio. Yang kedua, penyediaan naungan dan air. Ini sangat penting untuk menyediakan area berteduh dan akses yang mudah ke titik-titik air, karena domba secara alami merespon panas dengan mencari naungan atau meningkatkan konsumsi air untuk membantu pembuangan panas tubuh. Yang ketiga, pemanfaatan suhu malam hari. Jadi, tingkat pembuahan ditemukan tidak terlalu terganggu apabila domba diberikan kesempatan untuk mendapatkan suhu yang lebih dingin pada malam hari, sebagai bentuk pemulihan dari panas di siang hari. Yang keempat, manajemen aktivitas. Meminimalkan aktivitas fisik yang berat seperti berjalan jauh untuk mencari pakan atau air di saat suhu tinggi. Karena stres fisik tambahan dapat memperburuk dampak stres panas terhadap kinerja reproduksi. Yang kelima, pengembangan jangka panjang. Meskipun strategi saat ini masih terbatas, dokumen menekankan pentingnya pengembangan praktik peternakan yang lebih baik dan potensi seleksi genetik untuk meningkatkan toleransi panas pada domba di masa depan. Next slide.
Baik, selanjutnya itu pencegahan. Jadi, pencegahan stres panas pada domba berfokus pada langkah-langkah proaktif yang dilakukan sebelum dampak buruk terjadi untuk meminimalkan risiko gangguan reproduksi dan penurunan produktivitas. Strategi pencegahan utama meliputi pengaturan waktu perkawinan yang tepat agar tidak bertepatan dengan periode suhu ekstrim sekitar lebih 32 derajat Celcius. Karena dampak stres panas paling merusak pada kesuburan domba betina jika terjadi dalam rentang 5 hari sebelum hingga 5 hari setelah estrus. Selain itu, penyediaan naungan yang memadai dan titik akses air yang strategis di area pengembalaan merupakan langkah pencegahan mendasar agar domba dapat melakukan termoregulasi secara alami dan menghindari perubahan panas tubuh gel. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari study case yang telah dijelaskan tadi, yaitu infertilitas pada domba merupakan gangguan reproduksi yang dapat diperes akibat suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Kondisi ini dapat mengganggu siklus estrus, menurunkan kualitas oosit dan semen, menghambat fertilisasi, serta dapat meningkatkan kematian embrio dini, sehingga menyebabkan penurunan angka kebuntingan dan produktivitas ternak. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemeliharaan yang baik, pengaturan suhu lingkungan, serta upaya pencegahan stres panas untuk dapat meningkatkan produktivitas peternakan domba. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang pernah dari kelompok ketiga. Oleh karena itu, apakah dari teman-teman ada pertanyaan ataupun mungkin dari Prof ada tambahan terhadap kelompok kami? Ayo ditanya deh. Izin bertanya untuk kelompok kelas C. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Marta Margareta dengan NIM akhir 089. Jadi saya ingin bertanya mengapa meminimalkan aktivitas fisik berat pada saat suhu tinggi itu dianggap sebagai penanganan yang penting bagi produktivitas ternak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Reta. Mungkin selagi menunggu diskusi, kami buka 2 pertanyaan lagi. Terima kasih. Izin bertanya. Boleh, Kevin. Perkenalkan saya Justin dengan NIM 3 angka terakhir 098. Saya ingin bertanya, jika heat stress itu menyebabkan infertilitas pada domba melalui peningkatan suhu testis, mengapa tubuh tidak mampu mempertahankan suhu testis itu tetap stabil? Karena mengingat mamalia itu kan punya kemampuan termoregulasi sendiri. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sangat bagus. Ada lagi kah teman-teman? Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, saya Novinia Kristina Elizabeth Salawati dengan NIM akhir 052. Pertanyaan saya, jelaskan mengapa pengaturan waktu perkawinan menjadi langkah pencegahan krusial dalam manajemen peternakan di daerah dengan suhu ekstrim. Karena itu izinkan kelompok kami untuk diskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reta. Jadi, mengapa meminimalkan aktivitas fisik berat pada saat suhu tinggi dianggap sebagai penanganan yang penting bagi produktivitas ternak? Jadi, itu dikarenakan
aktivitas fisik yang berat seperti berjalan jauh untuk mencari pakan atau air saat suhu lingkungan tinggi akan meningkatkan laju metabolisme dan produksi panas metabolik di dalam tubuh domba. Hal ini menambahkan beban stres fisik pada tubuh yang sudah mengalami kesulitan dalam melakukan termoregulasi akibat stres panas lingkungan, sehingga memperburuk dampak negatif pada kinerja reproduksi dan meningkatkan risiko mortalitas. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Chandra. Baik, izin masuk. Izin jawab pertanyaan dari Justin. Pertanyaannya itu adalah, jika heat stress ini dapat menyebabkan infertilitas pada domba melalui peningkatan suhu testis, mengapa tubuh tidak mampu mempertahankan suhu testis walaupun tubuh punya mekanisme termoregulasi? Izin jawab. Karena pada kondisi heat stress berat atau berkepanjangan sendiri, mekanisme termoregulasi itu tidak lagi mampu mengimbangi peningkatan suhu dari lingkungan. Nah, akibatnya itu suhu testis ikut meningkat dan mengganggu proses spermatogenesis. Selain itu, heat stress juga dapat menurunkan aliran darah normal pada organ reproduksi serta meningkatkan stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan spermatozoa dan penurunan kualitas dari semen. Apakah dari Justin jawabannya dapat diterima? Dapat dimengerti, terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Alice. Tadi pertanyaan dari Alice itu mengenai mengapa pengaturan waktu perkawinan menjadi langkah pencegahan yang krusial pada manajemen peternakan, terutama di daerah dengan suhu ekstrim. Nah, pengaturan waktu perkawinan ini menjadi langkah yang penting atau krusial karena suhu lingkungan yang terlalu tinggi, seperti pada kasus ini itu lebih dari 32 derajat Celcius, itu dapat mengganggu proses reproduksi pada domba, seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Periode yang paling sensitif pada domba itu terjadi sekitar 5 hari sebelum hingga 5 hari setelah estrus, karena pada fase tersebut berlangsung proses ovulasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio di tahap awal. Nah, jika pada periode ini domba mengalami heat stress, maka resiko kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini itu akan meningkat. Oleh karena itu, pengaturan waktu perkawinan perlu untuk dilakukan agar proses reproduksi bisa berlangsung saat kondisi lingkungan itu lebih stabil dan tidak terlalu panas. Nah, dengan begitu peluang kebuntingannya itu jadi meningkat dan selain itu juga proses kebuntingan itu bisa berlangsung lebih optimal karena suhu yang stabil tadi hingga kelahiran anak domba. Apakah untuk Alice cukup menjawab? Dapat menjawab. Terima kasih, Titis. Sama. Oh, cek. Karena itu saya sekarang akan kembali kepada Putus-putus suaranya sendiri. baik, apakah sudah terdengar dengan jelas? Silakan Adek, ada yang mau mendiskusikan lagi mengenai stres panas ini terhadap infertilitas hewan domba jantan dan betina? Oke ya, gini Adek ya, kalau beternak domba, ini domba-domba ini kan cenderung ada di negara-negara Eropa ya yang ada 4 musim gitu kan, musim panas, musim dingin, semi gugur kan gitu modelnya kan. Nah ini biasanya peternak-peternak ini ya makanya kan ada kan kapan melakukan pencukuran dulu ya, ada musim kawin di sana ya. Negara-negara yang mempunyai 4 musim itu domba-domba itu adek ya itu kawinnya bermusim adek ya. Nah, kalau domba-domba kita ya yang ada di Indonesia ini ya karena daerahnya
Terus panjang hari ada matahari, ya karena siklus domba, siklus birahi domba itu sangat dipengaruhi oleh panjang dan intensitas matahari ya, Dek. Ya, intensitas matahari ya itu diterima oleh mata domba melalui glandula pineal namanya, pineal gland. Ya, itu yang diteruskan ke hipofisa, hipotalamus anterior sehingga ya nanti terilis hormon FSHLH. Nah, mengenai hormon FSH inilah yang nanti mempunyai peran penting kaitannya dengan proses fertilitas itu ya, dengan proses spermatogenesis, oogenesis, ya proses pembentukan sel telur dan kemudian sangat berpengaruh terhadap proses kebuntingan mulai fertilisasi, pembelahan ya dua sel, morula, blastula, glastula, implantasi ya. Nah, di negara kita, negara tropis, kapan saja domba itu mau kawin nah, di daerah-daerah Eropa yang 4 musim ada musim-musim kawinnya dia. Ya, nah kalau di daerah-daerah Eropa itu ya saat pencukuran bulu itu sangat berpengaruh ya kapan dicukur bulunya ini gitu loh. Ya, nah, perhitungannya dicukur bulunya ketika musim dingin bulunya sudah bisa menutupi badannya gitu kan. Itu ada bulan-bulan cukur bulu dia, bulan-bulan kawin itu musim yang mengatur. Nah, di daerah tropis kita, nah, enggak ada itu kapan saja musim karena itu di daerah tropis kita yang mestinya perlu di manage dia, ya. Nah, di daerah tropis kita kan enggak ada apa namanya kalau domba-domba kita yang di Jawa itu kan dipelihara di kandang dia kan. Nah, sedangkan domba-domba di gambar yang gini latar belakang kamu ini kan di padang pengembalaan ini, di pasture ini kan, padang pengembalaan gitu. Ya. Nah, kemudian ya, nah itu secara alami ya Dek ya negara 4 musim. Nah, ketika ada musim-musim ekstrim, ya, nah musim-musim ekstrim itu ya ada cuaca panas gitu kan. Misalnya di daerah gurun itu kan ada siklon yang membawa panas gitu. Nah, itu dampaknya mengakibatkan heat stress gitu kan. Nah, itu yang perlu diantisipasi ya, Dek. Ya. Ya kalau musimnya itu memang sudah menjadi habitual dia, menjadi apa namanya kebiasaan di sana dia kasih domba-domba. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya, nah sudah dengan cara pencukuran bulu, ya. Nah, kemudian ketika di musim panas, ya, di musim panas itu, sudah ya pastinya ini dikasih naungan dia, ya ada beberapa pohon di sepanjang pinggir-pinggir itu kan. Nah, kemudian dia ada oase, ada mata bagi bagi domba. Ini kan domba peternakan besar nih dilepas di pasir di padang pengembalaan. Ya, nah bagi peternak-peternak kecil, misalnya kayak di India, Pakistan itu dombanya itu domba-domba rumahan, punya 3, 5 ekor digembala kayak kambing dia, tuh kan. Nah, makanya kan ada pertanyaan tadi kan aktivitas. Nah, ketika di musim panas, kalau ditambah aktivitas yang tinggi, jelas panas dia dombanya kan. Itu menimbulkan heat stress itu loh. Nah, kemudian kenapa termoregulasi secara umum tidak bisa mengatasi. Nah, ketika ada domba dalam keadaan bulunya panjang, ya, kemudian ada siklus panas yang mendadak gitu loh. Nah, itu proses pengaturan termoregulasinya tidak mempan ya ya suhu tubuhnya sendiri sudah panas kan. Kemudian ada lagi dipakai jalan-jalan panjang jalan-jalan jauh digembalakan datang panas ya. Hal stres itu ya panas itu juga berpengaruh ya kalau dalam keadaan masa pembelahan embrio pada yang betina, nah itulah stres itu bisa menghasilkan ROS ya, reaktif oksigen spesies. Itu beracun deh ya, kalau ROS itu terjadi ya beracun menimbulkan keguguran. Ya, heart stress itu juga mempengaruhi tubulus seminiferi untuk melakukan spermatogenesis. Ya, nah, sperma banyak mati, oosit tidak tumbuh, dia tidak berkembang, spermatid macet dia gitu. Ya, oke ya dek ya, itu aja tidak ada, sudah dijawab secara tuntas, ya, ya. Nah, oleh karena demikian di Eropa itu musim kawinnya sudah
alam yang mengatur. Ada misalnya breeding season namanya di sana. Kan musim kawin sendiri-sendiri, musim kawin hanya disesuaikan ya. Ketika apa namanya pada saat musim kawin, ya domba-domba ini kan kebanyakan ada domba ekor gemuk kan. Nah, ketika musim kawin biasanya bulunya tidak tidak seberat apa bulu yang di tampilan di sini ya kayak tahu akan musim kawin biasanya sudah dipotong dia ya bulunya untuk produksi wool. Nah, setelah tumbuh beberapa senti menutupi, nah, mulai musim kawin dia, nah, domba kawin dia gitu ya. Oke adek ya, terima kasih adek ya, adek grup C3 ya atas presentasinya. Kemudian lanjut ya dengan C5 adek ya. Izin untuk share screen, Prof. Ya, silakan Aurela. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah muncul. Baik, selamat sore kepada Prof. Bebas dan selamat sore juga kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan laporan kasus yaitu infertilitas pada kucing jantan dengan torsiotestis pada CryptorKit non-neoplastic testis. Bisa di next slide. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok C10 ada Sumira dengan NIM akhir 029, ada Marta dengan NIM akhir 089, ada Hasti dengan NIM akhir 096, dan saya sendiri Aurelia dengan NIM akhir 102. Boleh di next slide. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan kasus, sedikit tentang pendahuluan. Jadi, infertilitas pada kucing jantan itu merupakan ketidakmampuan pejantan untuk menghasilkan keturunan. Permasalahan ini semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya permintaan terhadap perawatan reproduksi pada kucing ras, khususnya akibat strategi perkawinan yang menargetkan sifat morfologis atau perilaku tertentu, serta praktik inbreeding pada ras langka. Nah, penyebab infertilitas pada kucing jantan itu ada 4. Yang pertama itu gangguan libido, di mana kucing jantan ini tidak ada minat sama sekali terhadap betina. Kemudian ada juga gangguan anatomi atau gangguan fisik. Kemudian yang ketiga gangguan produksi sperma dan juga gangguan kualitas sperma. Dan yang terakhir itu adalah gangguan ejakulasi, di mana spermanya diproduksi normal tetapi tidak dapat diejakulasikan. Bisa saja karena obstruksi ataupun aplasia ductus deferens. Boleh di next slide. Karena pada kasus kami akan membahas tentang cryptorchidisme dan juga torsiotestis, mungkin sedikit pengingat. Jadi cryptorchidisme ini adalah kondisi ketika satu atau kedua testis gagal turun dari abdomen ke dalam skrotum. Nah, pada kucing jantan itu cryptorchidisme ini merupakan kelainan bawaan urogenital yang paling umum terjadi. Juga umumnya itu lebih sering bersifat unilateral daripada bilateral, di mana satu testis saja yang gagal turun dari abdomen ke dalam skrotum. Kemudian torsiotestis. Jadi torsiotestis ini merupakan suatu kondisi di mana testis ini terpulintir atau berotasi pada porosnya sendiri yang menyebabkan oklusi vaskular. Nah, testis pada kondisi cryptorchid biasanya memiliki predisposisi yang lebih besar terhadap terjadinya torsio dibandingkan testis yang normal turun ke skrotum. Adapun alasannya itu yang pertama, tidak adanya fiksasi anatomi skrotum yang membatasi pergerakan testis. Yang kedua itu ruang abdomen yang luas yang sehingga memungkinkan rotasi bebas pada korda spermatika. Dan juga yang itu alasannya karena hipoplasia serta perubahan struktur jaringan akibat suhu tinggi yang tidak sesuai dengan suhu di skrotum dapat memengaruhi integritas struktur penopang di sekitar testis. Mungkin bisa di next slide. Ini merupakan kasus yang kami ambil.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bisa di next slide. Baik, izin masuk. Selanjutnya yaitu sinyalemen dan anamnesa dari kasus tersebut. Jadi untuk sinyalemennya, spesiesnya adalah kucing dengan ras domestic long hair, berumur 1 tahun dengan jenis kelamin jantan, dan berat badan 3,8 kg. Adapun anamnesanya, itu kucing dibawa ke klinik untuk tindakan elektif orchidektomi atau kastrasi. Pemilik tidak menyadari bahwa kucing mengalami cryptorchidism. Kucing tidak menunjukkan tanda-tanda sakit maupun nyeri. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa testis kiri berada normal di skrotum, lalu testis kanan tidak ditemukan di skrotum. Kemudian dilakukan palpasi inguinal, itu negatif, berarti ada kemungkinan bahwa testis ini berada di abdomen. Kemudian untuk body condition score-nya itu 5 dari 9 dan tidak ditemukan abnormalitas lainnya. Bisa di next slide. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu USG. Ditemukan struktur oval kecil hipoekoik di abdomen kanan kaudal, ditandai dengan huruf T, kemudian mediastinum testis tampak kurang jelas, lalu parenkim sedikit inhomogen, lalu epididymis terlihat di dekat testis yang ditandai dengan huruf E, kemudian terdapat sedikit cairan atau peritoneal effusion di sekitar testis. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan histopatologi, yang dimana menunjukkan adanya perubahan mikroskopis yang khas akibat kombinasi cryptorchidisme dan juga torsi testis. Secara umum terlihat kongesti difus berat disertai perdarahan interstitial dan juga edema yang nyata pada jaringan testis maupun epididymis. Pembuluh darah tampak mengalami dilatasi yang jelas dengan banyak eritrosit ditemukan di ruang interstitial serta sebagian masuk ke dalam lumen tubulus seminiferus. Spermatogenesis terhenti pada tahap spermatogonia sehingga tidak ditemukan perkembangan sel germinal ke tahap yang lebih matang. Selain itu, beberapa tubulus seminiferus hanya berisi sertoli tanpa keberadaan sel germinal lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa testis telah mengalami kerusakan vaskular akut akibat terpuntirnya korda spermatika yang memperparah perubahan degeneratif kronis akibat retensi testis di dalam rongga abdomen. Kemudian tidak ditemukannya adanya proliferasi sel neoplastik. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya itu ada diagnosis. Meliputi pemeriksaan fisik, ultrasonografi, temuan intraoperatif, dan juga pemeriksaan histopatologi. Pada pemeriksaan fisik itu ditemukan hanya satu testis di dalam skrotum, sedangkan testis kanan tidak teraba baik di skrotum maupun di daerah inguinal, sehingga mengarah pada diagnosis cryptorchidisme. Pada pemeriksaan ultrasonografi itu kemudian menginformasi keberadaan testis kanan di kuadran kaudal kanan abdomen dengan gambaran struktur oval hipoekogenik yang menunjukkan perubahan parenkim dan juga sedikit efusi di sekitarnya. Pada saat dilakukan cryptorchidektomi melalui laparotomi itu, testis abdominal tampak mengalami perubahan warna merah gelap hingga biru tua dan korda spermatika terlihat terpelintir. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi itu memperlihatkan kongesti difus berat, perdarahan interstitial dan intratubular, edema yang signifikan, penghentian spermatogenesis pada tahap spermatogonia. Bisa di next slide. Selanjutnya itu ada tata laksana dan juga perkembangan pasien pasca tindakan.
Yang pertama itu ada tata laksana, itu dilakukan melalui tindakan bedah berupa kripto mengeksplorasi rongga abdomen dan juga mengidentifikasi testis yang tertahan. Setelah testis CryptoKit ditemukan dalam keadaan mengalami perubahan warna gelap akibat gangguan vaskular, testis dieksterisasi, dilakukan ligasi pada korda spermatika, dan kemudian diangkat. Rongga abdomen selanjutnya ditutup secara rutin, dan testis kontralateral juga diangkat melalui prosedur orkidektomi skrotal standar. Selanjutnya itu ada perkembangan pasien pasca tindakan, itu menunjukkan pemulihan yang sangat baik setelah operasi tanpa komplikasi. Kondisi pasien stabil, sadar penuh, dan dapat dipulangkan pada hari yang sama. Selama masa pemulihan tidak ditemukan perdarahan, infeksi luka, dehisensi jahitan, maupun gangguan nafsu makan. Jadi prognosis kasus ini sangat baik setelah penanganan bedah dilakukan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu hubungan kasus dengan infertilitas, di mana kriptokidisme ini menyebabkan testis yang tertahan di rongga abdomen terpapar suhu tubuh yang lebih tinggi dibandingkan suhu fisiologis skrotum, sehingga menyebabkan degenerasi epitel germinal, gangguan spermatogenesis, hingga atrofi tubulus semidiferus. Di mana pada pemeriksaan histopatologi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini adalah terjadinya arrest spermatogenesis. Jadi hanya ada Sertoli cell, tidak adanya sel germinal, di mana gambaran ini menunjukkan bahwa proses pembentukan sperma itu mengalami hambatan sehingga testis kehilangan kemampuan menghasilkan mature spermatozoa. Kemudian ada juga torsio testis yang menyebabkan puntiran pada spermatic cord sehingga aliran darah vena dan arteri menuju testis terganggu, di mana perubahan tersebut mengindikasikan adanya kerusakan vaskular berat akibat torsiotestis yang berujung pada nekrosis dan hilangnya viabilitas sel germinal, yang menyebabkan proses spermatogenesis juga tidak dapat berlangsung secara normal. Next slide. Kesimpulannya yaitu pada kasus ini, yaitu kriptokidisme abdominal dan torsiotestis mengakibatkan gangguan vaskular, degenerasi jaringan testikular, serta kegagalan spermatogenesis. Temuan histopatologi berupa arrest spermatogenesis dan Sertoli cell only syndrome memperkuat adanya kerusakan fungsi reproduksi yang bersifat irreversible. Oleh sebab itu, deteksi dini dan penanganan bedah pada kasus kriptokorkidisme sangat penting untuk mencegah komplikasi reproduksi yang lebih berat pada kucing jantan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok C10. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa on mic dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Terima kasih. Izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Chandra Sadewi dengan NIM akhir 145. Jadi pertanyaan saya itu, apakah testis kontralateral yang normal dapat ikut mengalami gangguan fertilitas akibat kriptosidis unilateral? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin bisa sekali lagi, Chandra. Tadi suaranya putus-putus. Itu maksudnya Chandra begini ya, itu kan testis satu
yang ngangsut di kapum abdominal akibat torsio toh. Nah, bagaimana dengan testis yang satunya? Itu pertanyaannya kan. Baik, Kayak Prof. gitu ya Chandra ya. Silakan adek yang lainnya tanya. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan untuk kelompok C10 yang ingin menjawab pertanyaan dari Chandra. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Chandra. Jadi, pertanyaan Chandra tadi, apakah testis kontralateral yang normal dapat ikut mengalami gangguan fertilitas akibat cryptorchidism unilateral? Jadi, testis kontralateral yang normal itu tetap dapat mengalami gangguan fertilitas. Pada cryptorchidism unilateral, testis yang normal itu masih mampu menghasilkan sperma, sehingga hewan tidak selalu infertil total. Namun, fertilitasnya dapat menurun dikarenakan testis cryptorchid yang berada di abdomen itu mengalami peningkatan suhu sehingga terjadi degenerasi jaringan dan gangguan spermatogenesis. Kondisi abnormal ini itu dapat mempengaruhi regulasi hormon reproduksi secara keseluruhan sehingga fungsi testis normal juga bisa ikut terganggu. Walaupun testis satunya normal, kualitas reproduksi hewan tetap dianggap tidak ideal karena kualitas spermanya dapat menurun. Jadi meskipun testis kontralateral tampak normal, fertilitas hewan cryptorchid unilateral belum tentu optimal dan tetap beresiko mengalami gangguan reproduksi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari Prof? Waktu dipersilakan. Oke, baik dek ya. Dek C5 ya dek ya. Ini kan testisnya monorchid nih kan. Yang satu ngangsut ya akibat torsio dia berputar dia kan sehingga enggak bisa turun dia kan. Enggak bisa turun ya ke melalui cincin umumnya ke kantong skrotum sehingga satunya saja turun gitu kan yang satunya berfungsi normal ya ya semestinya ya dari gambaran testis yang mengalami torsio kan dilakukan evaluasi spermatogenesisnya ditulis meniperi ya kemudian hormonnya selediknya kan tidak masalah walaupun dia ngangsut kan walaupun dia ada di kapum abdominal tetapi kaitan dengan sel sertoli yang menghasilkan hormon tidak masalah. Nah, kasus-kasus yang terjadi pada kasus monorchid biasanya dari segi libido tidak masalah dia ya. Walaupun sel itu agak kuat dibandingkan dengan tubulis meniperi ya walaupun ada di kapung abdominal kadang-kadang ya apa namanya tidak mengalami separah degeneratifnya dibanding dengan sel-sel tubulis meniperi ya. Nah, kalau memang eh, apa namanya kucing ini ya kucing langka dan nilainya tinggi ya deh ya itu pertimbangan ekonomisnya ya sebenarnya kucing jantan ini ya bisa dipertahankan sebagai pejantan ya hanya saja program kawinnya itu program kawinnya betul-betul diprogram dia ya ya proses pengeluaran spermanya itu ejakulasinya itu betul-betul diatur ketika musim suburnya baru kawin gitu ya tidak semestinya ya memang tidak semestinya ya kualitas semennya ya sama dengan kucing yang mempunyai dua testis gitu kan. Nah, tetapi seandainya nilai ekonomisnya ketika kucing yang kan ada kucing-kucing yang jutaan itu kan kucing-kucing bulu panjang jenis angora apa itu mahal nilainya kan
Ketika kamu beli kecil, tahu-taunya setelah gede monorce dia gitu. Nah, tetapi risikonya ya, risikonya adalah ketika testis yang masih ada di kapung abdominal abdominal secara berkelanjutan dan terus-menerus tanpa penanganan. Nah, ini kan ditangani ya. Nah, itu dampaknya nanti ya testis yang ada di kapung abdominal itu karena faktor faktor penyebabnya adalah paparan ROS ya karena suhunya tidak sesuai. Nah, itu cenderung kadang-kadang bisa menimbulkan neoplasia testis. Testisnya yang langsung itu bisa menimbulkan kasus tumor testis di dalam kapum abdominal. Ya, ada beberapa kasus yang begitu. Nah, kalau memang kucingnya ini adalah kucing mahal, ya, nah, kucing ini dilakukan penanganan, ya, penanganan. Andainya kalau ini kasusnya kan udah gede nih ceritanya. Kalau andainya kucingnya kecil, itu masih bisa ditangani, adik. Ya, kucingnya masih kecil kan. Yang memperbaiki ya testis yang ngangsut tadi di kapung abdominal, ya diperbaiki FS-nya, menumbuhkan tubulis seminiferinya, ya nanti LH-nya mempunyai peran penting kaitannya dengan pembentukan pertumbuhan sel interstitial untuk testosteron gitu ya kalau kucingnya memiliki nilai tinggi ya. Kalau yang kasus sudah tua, ya kucingnya nilainya tinggi. Ya kalau udah tua berarti yang ngangsut itu udah rusak. Kayak tadi itu udah rusak tuh, udah menghitam begitu dia. Ya, itu ambil ya deh, tutup terus ya. Delegasi ya. Koda spermatika delegasi ya, testis yang rusak diambil. Sebab kalau didiamkan nanti itu bisa ya bisa akan menjadi kasus neoplasia. Tumor testis nanti bisa yang mengalami yang masih tertinggal di kapum abdominal. Nah, kalau kucingnya nilai tinggi, nah itu diambil, nah, diprogram kawinnya, ya, nah, masih bisa
Kalau memang kucingnya nggak berharga ya, ini kan kebetulan kucingnya di dua-duanya diambil tesnya. Nah, kalau kucing penelitian kan kasus diteliti ini kenapa sih ya kasusnya ini kan dilakukan penelitian. Ya seandainya di lapangan ya ada gimana nih dok gitu kan satu turun ini kucing mahal nih gitu kan. Nah, caranya kalau kucingnya sudah masuk ke dokternya sudah usianya tua, nah, itu cara ambil tangan nih ya, ambil yang shoot itu ya diangkat, nah, kemudian dipertahankan. Testis yang satu akan berfungsi normal, baik dari segi hormon maupun hanya saja ya karena semen yang dihasilkan satu testis bisa memfertilisasi program. Tidak boleh kawin semena-mena dia. Nah, cari pada masa suburnya ya. Kucing itu ininya birahinya lama ya harus tahu kapan masa subur di masa suburnya lah ya baru kasih kawin ya anjing itu bermusim di sebulan ya kawin sama dengan kucing di anjing ya anjing kalau kawin itu sebulan masa suburnya. Nah kalau ada itu ya dikawinkan saat masa subur. Kapan saat masa subur ya, ya itu biasanya kalau anjing yang betina tuh ada mens anjing anjingnya mengalami menstruasi ya atau yang disebut dengan pendarahan apa namanya pendarahan proestrus ya, pendarahan proestrus ya. Nah, kalau sudah mensnya ada, nah hari ke-10 atau hari ke-11 masa subur dia, di sana aja kawin dia gitu. Tetapi kalau kawin alam, anjingnya sebulan. Kalau kamu punya anjing betina, sebulan itu ada diapeli sama anjing-anjing jantan, kawin terus selama sebulan. Nah, karena kita anjingnya punya satu testis, nah, kawinkan di masa subur jadi. Ya, ada beberapa kasus anjing baik. Nah, kucing juga sama kan. Nah, anjing cari hanya kawin di masa subur gitu. Adek ya. Pertimbangannya seperti itu deh ya. Nanti ada kasus-kasusnya kucing-kucing baik ya. Jangan dibunuh, jangan ya. Ini kan kasus ini kan. Kasus ini ingin tahu sebenarnya ini kan dari torsio ya, dari yang terpelintirnya korda spermatika dan kemudian ngangsut dia masih di kapung hidup. Ya. Gitu ya, Aurela ya, grup C5 ya. Baik, dokter. Ya, Terima kasih terima atas kasih ya penjelasannya. atas presentasinya. Nah, kemudian perhatian adik semua ya, grup apa namanya kelas A dan kelas C ya. Mohon nanti adik ya, ini walaupun ini adalah paper kelompok ya, paper kelompok. Nanti yang mengunggah laporan itu adalah setiap orang. Nanti biar nggak marah nih Prof Cok agak tegas itu ketika papermu nggak masuk, nanti nilai paper nilai PowerPoint, kursi CBL kamu tuh nanti buka itu gininya, hasilnya ya di sistem penilaian ya. Nah, itu nilainya tuh sampai 60% loh itu di paper CBL, kasus CBL-nya. Kalau 60% dan nilainya nggak masuk ya 60%, walaupun dapat 100-100 ya enggak UTS 1, UTS 2, praktikum enggak bisa mengimbangi dari nilai CBL ya. Ya, ingat ya, di underline bahwasanya kamu mengupload paper sendiri-sendiri ya pada slot yang disediakan di UASI oleh Prof. Cok. Kalau ada satu slot, masukkan aja semua ke sana. Nanti akan di UASI akan kelihatan. Andai tiap dosen dibikinkan slot, ya, seperti infertilitas hewan jantan masuk ke slotnya Pak Bebas, penyakit metabolik masuk ke slotnya Bu In gitu. Kalau kalau disediakan satu-satu. Ya, paham adek ya? Paham, Prof. Baik ya, kalau sudah itu ya hari ini kita akhiri adek ya, persis 641 ya, 1 jam 40. Kita akhiri pertemuan pada hari ini adek ya. Oke ya, selamat malam dan adek bisa live deh ya.